Halo jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Kami yakin semua kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Satu hari lagi Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu kami mau mulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Berkati firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sebab firman Tuhanlah yang akan meneguhkan langkah kaki kami untuk kami semakin kuat dalam mengiring Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya akan memberikan tema renungan saya unshaken, artinya tidak tergoncangkan. Nah, saya mengambil ayatnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini kita mengalami bersama-sama dunia sedang mengalami goncangan, yaitu pandemi COVID-19 yang banyak orang bertanya kapan selesainya, kapan habisnya. Nah saudara, COVID-19 ini menggoncangkan semua aspek kehidupan kita. Ada yang pekerjaannya tergoncangkan, ada yang di PHK dan segala macamnya ya saudara. Segala sesuatunya menjadi sulit. Nah saudara, sebenarnya bukan hanya hari ini, namun Alkitab mencatat bahwa di hari-hari ke depan akan banyak sekali goncangan-goncangan yang melanda bumi. Dan itu sudah dinubuatkan juga oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 24 dan Lukas pasal 21. Tuhan katakan bahwa akan banyak krisis-krisis yang terjadi di akhir zaman yang akan menggoncangkan bumi. Yang pertama adalah krisis kepercayaan. Ya saudara, banyak orang yang akan dibutakan dengan kepercayaan. Mereka akan mulai meragukan Tuhan dengan goncangan-goncangan yang terjadi. Krisis keamanan, krisis kesehatan, krisis kedamaian, dan kemudian krisis-krisis ini akan mengantar kepada krisis ekonomi yang paling ditakutkan oleh banyak orang ya saudara. Namun saudara, krisis-krisis ini sekalipun akan menggoncangkan dunia, ada tujuan yang Tuhan maksudkan. Mengapa Tuhan mengizinkan goncangan-goncangan ini terjadi menghantam dunia? Ya saudara, sebab dikatakan ayat yang sudah kita bacakan bahwa agar tinggal tetap apa yang tidak dapat digoncangkan. Artinya saudara, goncangan ini akan menunjukkan siapa manusia sebenarnya. Apakah dia setia atau tidak? Apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah dia percaya sungguh-sungguh atau tidak? Semuanya akan terlihat ketika goncangan itu menggoncangkan bumi. Nah saudara, sama seperti banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang dikatakan bahwa mereka hidupnya digoncangkan. Namun karena digoncangkanlah, maka tokoh-tokoh Alkitab dikatakan bahwa mereka mulai terlihat kualitas iman mereka, kualitas kepercayaan mereka, siapa mereka sebenarnya, dimulai dari goncangan-goncangan itu. Kabar gembiranya bagi kita adalah sekalipun langit dan bumi ini akan digoncangkan, artinya tidak akan abadi, artinya langit dan bumi ini akan lenyap. Namun kita menerima, orang-orang yang percaya kepada Tuhan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah saudara, sebab itu sebagai orang percaya ada dua hal yang diajarkan oleh ayat-ayat ini, bagaimana caranya untuk menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Yang pertama adalah saudara, karena saya bacakan di Ibrani pasal 12 ayat 28 dikatakan begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah saudara, yang pertama bagaimana caranya untuk menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan, yaitu hidup selalu bersyukur, bukan mengeluh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak tergoncangkan adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya
penuh dengan syukur. Artinya apa saudara? Artinya segala sesuatu yang terjadi selalu diterima, selalu disyukuri. Keluhan hanya akan mengganggu iman kita. Keluhan hanya akan menggoncangkan iman kita. Keluhan hanya akan mengusir pikiran-pikiran positif dari hidup kita. Sebaliknya, ketika kita mengeluh, maka pikiran-pikiran negatiflah yang akan muncul dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, hati-hati, jangan hidup dengan keluhan, jangan hidup dengan persungutan, tetapi mari belajar untuk mengucap syukur kepada Allah. Karena waktu kita mengucap syukur kepada Allah, tandanya kita menerima, kita belajar untuk mempercayai Tuhan, kita belajar untuk menerima segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, yang kedua adalah bagaimana caranya untuk menjadi orang yang tidak tergoncangkan. Yang kedua adalah mencari perkenanan Allah. Ya, dikatakan tadi ya saudara, marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Nah saudara, yang kedua adalah bagaimana caranya untuk menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Mari cari perkenanan Allah, jangan cari perkenanan manusia. Bagaimana caranya mencari perkenanan Allah? Yaitu dengan beribadah. Saudara, banyak orang yang pergi beribadah, banyak orang yang setia beribadah. Namun ketika goncangan itu datang, mereka ternyata gampang sekali digoncangkan. Ya saudara, mengapa saudara? Karena yang mereka cari bukan perkenanan Allah, tetapi mencari perkenanan manusia. Bagaimana mereka tampak baik di hadapan manusia, bagaimana mereka tampak berkenan di hadapan manusia. Tetapi sebenarnya kunci bagaimana caranya untuk kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan, cari perkenanan Allah, beribadah kepada Allah. Beribadah ini berbicara dalam terjemahan lainnya ditulis worship atau serve, yang berbicara tentang ibadah atau pelayanan kepada Tuhan. Dan ini berbicara mengenai apa saudara? Hubungan kita dengan Tuhan. Daud mengalami banyak sekali goncangan dalam kehidupannya. Namun yang membuat dia mampu untuk bertahan dari goncangan-goncangan itu adalah karena apa saudara? Karena dia mencari perkenanan Tuhan. Dia punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Makanya ketika goncangan datang dalam kehidupan Daud, dia tidak tergoncangkan sama sekali. Saudara, banyak sekali orang yang hari-hari ini beribadah dengan cara yang tidak pantas, cara yang tidak hormat kepada Tuhan, cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka beribadah dari rumah tetapi hanya sebatas sekedar menonton, tidak memuji Tuhan, tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, disertai dengan makan, disertai dengan minum dengan cara yang tidak pantas ya saudara. Namun hari ini mari kita belajar cari perkenanan Tuhan. Ketika saudara beribadah dari rumah di tengah goncangan ini saudara, mari lakukan dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh, bangun hubungan dengan sungguh-sungguh, berdoa, menyembah Tuhan. Maka saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Sebab lewat firman Tuhanlah kita akan menerima kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Saya berdoa biarlah kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa untuk goncangan-goncangan yang terjadi hari-hari ini di tengah kehidupan kami. Kami percaya maksud Tuhan adalah untuk melihat kemurnian kami, melihat kualitas iman kami. Oleh sebab itu hamba mau berdoa bagi semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Goncangan apa yang mereka alami hari ini, hamba mau berdoa biarlah iman percaya mereka tetap kuat dalam mengiring dan mencintai Tuhan. Biar mereka tetap hidup dengan ucapan syukur. Biar mereka tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga hamba-Mu yakin dan percaya kami semua akan menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Terpujilah Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang kami alami hari ini, kami percaya ada Tuhan yang menyertai, memberikan jalan keluar, memberikan mujizat-Mu di tengah goncangan hidup kami. Kami bersyukur, sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy to be in the truth.